Hai Sob, kembali lagi bareng aku Stefan Purba di segmen Otak-Atik Mindset. Beberapa hari yang lalu, Anfaida Marketing, bisnisku yang bergerak di bidang agensi pembuatan iklan khusus all shop, lagi ngerayain ulang tahunnya yang kedua tahun. Emang sih bukan waktu yang lama untuk sebuah bisnis, tapi aku sangat bersyukur sekali bisa melewati momen-momen awal membuka bisnis yang cukup membuat pusing. Bayangin aja, aku yang basic utamanya itu jualan kerupuk, harus terjebak dalam urusan membuat konten dan iklan. Sama sekali nggak kepikiran juga bakal terjebur di bidang ini. But it's fun. Ini adalah kecelakaan yang menyenangkan. Apalagi kalau pas dapat banyak orderan. Wah, tambah menyenangkan dong. So, buat kalian yang punya all shop dan pengen dibuatin konten iklan yang menarik, please follow Instagram Anfaida Marketing atau klik link yang ada di bio untuk info lebih lengkapnya. Kalau ngomongin soal membuka bisnis, pasti yang ada di pikiran kita itu adalah produk. Kira-kira kamu mau jualan apa sih? Kalau jualan produk itu bisa laris nggak sih? Persaingan kompetitornya gimana? Ketat nggak? Terus cara ngeciptain atau cara ngedapetin produknya itu gimana? Hal-hal seputar produk itulah yang kemudian membuat kita makin ragu untuk membuka bisnis. Bener nggak? Makanya nggak heran kalau ada banyak orang yang niat awalnya pengen membuka bisnis, tapi endingnya cuma jadi wacana karena alasan klasik. Belum nemu produk apa yang terbukti laris. Makanya di konten kali ini aku akan coba membahas produk-produk yang sebenarnya sepele tapi ternyata bisa laris manis di pasaran. Ini bukan cuma asumsi pribadi aja loh ya. Aku yakin kalian juga bakal setuju sama list produk yang akan aku bahas ini. Terbukti sepele tapi laris manis pokoknya. Langsung aja daripada basa-basi, inilah 3 produk yang sederhana yang malah laris manis. Check it out. Kalau aku tanya, sandal apa yang paling laris di Indonesia? Kira-kira jawaban sobat apa? New Era, Carvel, atau malah merek-merek sekelas Nike atau Adidas? Aku kira sandal yang paling laris di negara kita justru bukan dari sandal-sandal dari merek itu, tapi justru dari merek sandal yang paling sering diremehkan oleh banyak orang. Apa itu? Sandal Swallow. Aku yakin hampir semua orang yang pernah hidup di tanah air pasti pernah memakai sandal yang satu ini. Bahkan sampai saat ini aku sendiri masih pakai sandal Swallow. I love sandal Swallow. Sandal Swallow ternyata bukanlah brand asal luar negeri. Sandal ini diproduksi oleh PT Sinar Jaya Prakarsa sekitar tahun 1982. Meski banyak sekali diremehkan sebagai sandal kaum menengah ke bawah, tapi tagline dari sandal Swallow sendiri adalah lambang sandal bermutu. Dan aku rasa mutu dari sandal ini cukup bagus. Kalau nggak bagus, nggak mungkinlah bisa sefenomenal ini. Awalnya sandal ini dijual dengan harga Rp1.500. Seiring inflasi, maka harga jual sandal ini sekarang kurang lebih sekitar ada di angka 13 ribuan. Relatif masih cukup murah sih ya. Fenomena sering hilangnya sandal Swallow di masjid menjadi salah satu faktor ekstra sendiri yang membuat brand Swallow itu begitu melekat di hati masyarakat. Bahkan buatku sendiri, aku punya cerita lucu nih pas dulu ikut proyek dosen di Kota Blitar. Waktu itu aku dan kawan-kawan menyempatkan untuk mengunjungi rumah Bung Karno. Untuk memasuki rumah, pengunjung diwajibkan melepas alas kaki. Nah ini, pas pulang ternyata aku yang awalnya memakai sandal merek X yang harganya lumayan lah. Tiba-tiba pas sampai di hotel baru sadar kalau sandal yang aku pakai saat itu adalah sandal Swallow warna hijau. Sadar salah bawa sandal pulang, aku pun buru-buru balik ke rumah Bung Karno. Singkat cerita, ternyata aku salah mengambil sandal punya petugas kebersihan. Beliau pun kaget pas tahu sandal Swallow-nya hilang dan diganti dengan sandalku yang merek X itu. Karena memang kondisinya itu sudah mau maghrib dan yang tersisa di sana cuma ada sandalku doang. Saking melekatnya sandal Swallow di kehidupanku, kakiku itu jadinya kayak auto nyari sandal Swallow gitu loh waktu ada tumpukan sandal di depanku. Nggak peduli di situ ada sandal Adidas, Nike atau merek apapun. Kalau ada Swallow ya tanpa disuruh ya kakiku ini pakainya sandal Swallow. Aduh, kakiku itu udah kayak sandal Swallow banget dah intinya. Jadi buat produsen sandal Swallow, tahu kan mau endorse siapa habis ini? Yuk langsung kontak. Persaingan yang semakin ketat, buktinya nggak juga membuat produsen sandal Swallow bergeming. Di saat perusahaan lain sibuk berinovasi dengan model-model sandal baru, Swallow malah stay cool sama desain sandal yang terkesan begitu-gitu aja. Emang the best deh sandal Swallow itu. Mantap. Yuk. Produk fenomenal berikutnya adalah Kinder Joy. Siapa sih yang nyangka kalau coklat kecil yang berisi mainan di dalamnya ini bisa begitu fenomenal? Bahkan bukan cuma terkenal di kalangan anak kecil, tapi juga orang dewasa. Heran amat ya, coklatnya juga sedikit, mainannya juga kecil, harganya juga relatif mahal. Tapi kok bisa selaris itu sih? Kinder Joy dibuat oleh Ferrero.
perusahaan asal Italia. Produk ini memiliki kemasan berbentuk telur plastik yang terbagi menjadi dua. Setengah bagian berisi lapisan krim coklat dan susu, separuh bagian lainnya berisi mainan. Kinder Joy diluncurkan pertama kali di Italia tahun 2001 dan kini sudah tersebar di lebih dari 100 negara. Bisa dibilang Ferrero adalah produsen coklat terbesar di dunia dengan memproduksi brand sekelas Nutella, Ferrero Rocher, Tic Tac, Butterfinger, Baby Ruth, dan juga Kinder Joy. Bahkan tercatat pada tahun 2015 silam, Pietro Michel tercatat sebagai candyman terkaya di dunia. Wow, dengan kekayaan sebesar 23,4 miliar US dollar dan menjadikannya sebagai orang terkaya ke-47 di dunia. Udah kebayangkan seberapa terkenal dan larisnya Kinder Joy itu? Terus apa sih yang membuat Kinder Joy itu bisa begitu laris dan fenomenal seperti itu di mata anak kecil? Sampai-sampai anak kecil itu nggak akan segan nangis di depan kasir demi dibeliin Kinder Joy sama orang tuanya. Want a snack? Yes. Yes. You okay? Yeah, I did. Yang pertama karena kemasannya itu menarik. Nggak bisa dipungkiri, kemasan Kinder Joy itu sangat eye-catching sekali, sangat cocok untuk segmentasinya anak kecil. Bentuknya menyerupai telur dan di dalamnya ada iming-iming hadiah mainan yang misterius, membuat anak kecil manapun pasti akan tergoda. Yang kedua, karena iklan Kinder Joy itu tepat sasaran. Sadar atau tidak, iklan Kinder Joy yang tayang di TV saat hari libur atau hari Minggu itu mampu menghipnotis anak kecil untuk menginginkannya. Deretan film-film animasi hari Minggu yang diselipi adanya iklan menarik, ternyata hasilnya cukup ampuh dan benar-benar tepat sasaran. Yang ketiga, placement yang tepat di supermarket. Yang perlu kita ketahui, penempatan produk di supermarket tidak dilakukan secara asal-asalan. Ada ilmunya tersendiri. Seperti Kinder Joy yang sering ditaruh di rak kasir paling bawah. Sebagian orang dewasa pasti akan malas kalau harus jongkok untuk memilih produk. Tapi itu berbeda dengan anak kecil. Posisi rak yang mudah dilihat dan dijangkau anak kecil jika dikombinasikan dengan kemasan yang menarik serta iklan yang sering mereka lihat di hari Minggu akan menghasilkan rengekan di depan kasir jika orang tua tidak mau membelikannya Kinder Joy. Aduh, repot sih kalau udah kayak gitu. Ada nggak nih anaknya yang sering brutal kalau diajak belanja? Share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Produk ketiga yang sempat diremehkan tapi akhirnya terbukti laris adalah game Among Us yang baru-baru ini sempat viral. Pengembang game Among Us, Enerslot sendiri bahkan tidak menyangka kalau game yang mereka buat pada tahun 2018 itu akhirnya bisa didownload hingga 85 juta unduhan di aplikasi smartphone. Bahkan perwakilan dari Enerslot sendiri mengatakan kalau game ini ternyata nggak dibuat untuk menjadi sebesar sekarang ini loh awalnya. Dan tampaknya game ini akan terus menjadi sangat populer untuk beberapa saat ke depan. Sampai saat ini, bahkan Among Us menjadi game keempat yang paling banyak dimainkan di Steam, hanya duduk di bawah Counter-Strike, Global Offensive, Dota 2, dan PUBG. Wow, gila ya. Terkadang berbisnis memang seperti itu. Kita nggak bisa benar-benar memprediksi produk mana sih yang bakal laris di pasaran sebelum benar-benar menjualnya. Kadang ada produk yang kita prediksi bisa laris, ternyata penjualannya malah seret. Tapi ada produk yang sepertinya biasa-biasa aja, tapi begitu di launching ternyata malah laris manis. Makanya nih, ada sedikit tips memilih produk ala Anfaida Marketing yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan saat kamu akan memilih produk. Yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan target market, yaitu siapa orang yang akan kita tawarkan produknya. Jangan dijawab semua orang adalah target market. Jangan juga salah kaprah. Kebanyakan orang lebih mendahulukan untuk mencari produk dulu baru mencari target marketnya. Ini kebalik. Kalau misalkan produknya udah nemu tapi ternyata target marketnya nggak terjangkau gimana? Kan mubazir. Alangkah lebih baiknya kalau kita cari marketnya dulu, baru kita telusuri. Apa sih yang dibutuhkan sama market yang udah dirasa potensial itu? Baru deh kita buat produknya atau kita ciptakan deh produknya. Yang berikutnya, selidiki apa yang bisa diangkat dari produk lokal di daerahmu. Kalau di daerahmu ternyata terkenal dengan kerupuk tahu, mungkin kamu bisa mempertimbangkan untuk menjual kerupuk tahu dengan sedikit inovasi pada rasa dan pengemasan yang lebih premium. Kalau di daerah sendiri aja udah ketemu produk yang cocok, kenapa mesti cari yang jauh? Lumayan kan bisa minim cost produksinya. Tapi ini dengan catatan, kita nanti jualnya ke market yang di luar daerah. Catat. Dan yang mungkin bisa diterapkan terakhir adalah jangan kebanyakan mikir deh. Kalau udah memutuskan produk apa yang pengen dijual, buruan deh cepat dicari suppliernya dan dijual. Karena kalau ditunda-tunda lagi, nanti jatuhnya malah akan ragu dan cari produk lain lagi. Nggak mulai-mulai bisnis dong kalau ceritanya bulat kayak sinetron Indosiar gitu. Bagaimana kondisi Kinar, Dok? Alhamdulillah, Kinar sudah meninggal. Alhamdulillah.
Jadi buat sobat yang masih sering bertanya, kira-kira enaknya jualan produk apa sih yang bisa laris di pasaran? Please, segera insyaf. Setiap daerah punya keistimewaan produk atau momentumnya masing-masing. Mending pilih satu produk dan langsung fokus untuk memikirkan gimana caranya membuat konten marketing yang menarik. Karena produk yang biasa-biasa aja bisa laris kalau bisa dipasarkan dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Meski produknya bagus tapi kalau marketingnya melempem ya sama aja bohong. Customer itu nggak bisa tiba-tiba tahu produkmu bagus tanpa kamu sendiri yang menjelaskannya. Kalau setelah memilih produk, kamu kesulitan untuk membuat konten marketing atau video iklannya, boleh tuh kontak Anfaedah Marketing. Nanti tim kami yang akan menyelesaikan semua permasalahan itu. Anfaedah Marketing akan totalitas membantu all shopmu untuk membuat foto atau video produk yang memukau dan yang pastinya profitable dengan harga yang all shop banget deh. Promo di channel sendiri halal kan? Oke, segitu dulu konten kali ini. Semoga apapun produk yang pada akhirnya sobat pilih bisa menemukan potensial marketnya dan laris manis. Amin. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika kamu rasa video ini bermanfaat. Subscribe dan tekan tombol notifikasinya juga biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Anfaedah Marketing ini. Saya Stefan Purba. Until next time, keep struggle.